Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa qad yasiru alaman bil ghalabah, mudhafun aw mashubu al-kal'aqabah. Wa hadfa al-dhi in tunadi au tudif aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin. Di sini kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-111 dan 112. Di mana kedua bait ini merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan isim ma'rifah. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya dalam Alfiyah beliau, wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al. Dan terkadang kata yang menjadi mudhaf atau kata atau isim yang kemasukan al itu dapat menjadi alam. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab al-ghalabah. Ya, dengan sebab umumnya pemakaian lafaz tersebut sebagai alam. Kal aqabah. Ya, contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini adalah al-aqabah. Ya, al-aqabatu. Ya, ini adalah isim aqabatun yang artinya adalah ya jalanan yang ada di pegunungan yang sulit untuk dilalui. Kemudian kemasukan al menjadi al-aqabah. Maka dengan kemasukan al tersebut, al-aqabah itu adalah ya kata atau lafaz yang umum digunakan sebagai nama, yaitu nama suatu tempat di pegunungan di Mina yang masyhur tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa hadfa al-dhi in tunadi au tudif aujib. Dan tadi isim yang kemasukan al tadi kalau sudah menjadi alam bil ghalabah itu ketika menjadi munada, ya artinya sesuatu yang diseru, atau dia itu diidhofahkan, maka wajib untuk menghapus al yang ada pada alam tersebut. Wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Adapun ya isim yang kemasukan al yang menjadi alam bil ghalabah tadi, kalau di selain kondisi atau selain dua kondisi tadi, artinya selain menjadi munada atau selain menjadi mudhaf atau diidhofahkan, maka terkadang dihapus. Ya, artinya terkadang dihapus, terkadang tidak dihapus. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk dua bait ini, yaitu al-alamu bil ghalabati, yaitu ya suatu kata yang menjadi alam karena sebab ghalabah, ya karena sebab umumnya penggunaan lafaz tersebut sebagai alam. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan mengenai dua bait ini. Al-alamu qismani. Alam itu ada dua macam. Al-awwalu, ya macam yang pertama, alamun bil wad'i. Yaitu suatu kata yang menjadi alam karena memang ya diletakkan atau digunakan sebagai nama. Artinya kata tersebut sejak awal itu digunakan untuk menyebutkan sesuatu. Ya, contohnya apa? Wa huwa alamus syakhsi. Ya, yang masuk dalam alamun bil wad'i adalah alamus syakhsi. Nama untuk individu.
Ya, misalnya nama Idrisu, ya Idris. Maka kita mengetahui bahwa kata tersebut itu adalah alamun bil wad'i, yaitu kata yang diletakkan untuk memberi nama suatu individu yang bernama Idris. Kemudian wa'alamul jinsi. Ya, wa'alamul jinsi. Dan nama untuk menyebutkan suatu jenis. Ya, misalnya nama suatu hewan. Ya, kita mengetahui suatu hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya ya hewan yang memiliki kaki 4, ya, kemudian mungkin bisa mengeong, ya. Kemudian itu dikenal sebagai qittun, ya, kucing. Maka seluruh hewan yang memiliki sifat yang sama seperti itu, yang mungkin perlu diperinci lagi, itu adalah qittun. Ya, itu adalah alamul jinsi. Wa madal kalamu alaihima, dan telah berlalu penjelasan yang mengenai alamus syakhsi dan alamul jinsi di pembahasan al-alam. Ats-tsani, kemudian jenis alam yang kedua, yaitu alamun bil ghalabati, yaitu kata yang menjadi alam karena al-ghalabah. Wa huwal muraduhuna, dan alamun bil ghalabah ini yang dimaksud oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam 2 bait ini. Artinya alamun bil ghalabah adalah inti dari pembahasan pada kali ini, yaitu pembahasan 2 bait ini. Wa ta'rifuhu, dan definisi dari alamun bil ghalabah, huwa ma kana alaman bisababi ghalabati isti'malil lafzi fi fardin min madlulatihi li syuhratihi. Jadi definisi dari alamun bil ghalabah, ya, sebagaimana yang beliau sampaikan adalah, yaitu huwa ma kana alaman, yaitu suatu kata atau isim yang menjadi alam bisababi ghalabati isti'malil lafzi, ya, dengan sebab ya umumnya penggunaan lafaz tersebut sebagai nama fi fardin min madlulatihi. Ya. Jadi misalnya kata tersebut atau alam tersebut itu madlulnya banyak. Ya, artinya yang ditunjukkan oleh kata tersebut itu sebetulnya banyak. Misalnya kata Muhammadun. Kita mengetahui di dunia ini yang bernama Muhammad itu ada banyak. Ya, jadi madlulnya itu ada banyak. Namun di sini karena kemasukan al, maka penggunaannya itu menjadi fi fardin. Ya, hanya kepada satu individu saja. Misalnya Muhammad, ya berarti hanya satu Muhammad saja dari sedemikian banyak Muhammad tadi. Ya, atau nanti di sini ya contohnya misalnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu sebetulnya banyak, ya, anak laki-laki dari Abbas. Akan tetapi di sini karena saking umumnya penggunaan lafaz tersebut kepada Abdullah bin Abbas, maka ketika orang mendengar Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma itu mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi saking umumnya penggunaan lafaz tersebut itu menunjukkan kepada satu individu saja. Min madlulatihi, padahal yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut itu sebetulnya ada banyak. Mengapa li syuhratihi? Ya karena ya keterkenalannya, atau karena saking masyhurnya, saking terkenalnya beliau, ya. Maka ketika disebutkan lafaz tersebut, maka orang akan tertuju pada satu individu tersebut. Wa huwa naw'ani, dan alamun bil ghalabah itu ada 2 jenis.
mudhafun, yaitu yang berbentuk idhofah, kemudian wa muhallan bi'al, dan isim yang kemasukan dengan al. Famithalul mudhafi, maka contoh dari alam bil ghalabah yang berupa mudhaf, yaitu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yaitu lafadz Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, kita melihat sebetulnya lafadznya itu masih cukup luas. Mengapa luas? Karena fahuwa fil asli ismun li kulli fardin min abna'il Abbas ibni Abdil Muttalibi. Karena kalau kita melihat lafadznya saja, maka asalnya Ibnu Abbasin itu adalah nama yang dapat diberikan kepada setiap individu atau setiap anak laki-laki dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari lafadznya kan jelas Ibnu Abbasin, anak laki-laki dari Abbas. Maka lafadz tersebut itu dapat diberikan kepada setiap anak laki-laki dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Wa huwa ma'rifatun bil idhofati. Dan Ibnu Abbas itu sebetulnya sudah ma'rifah. Mengapa sudah ma'rifah? Karena idhofah. Ya, karena mudhaf ilaihinya yaitu Abbasin itu alam, salah satu dari jenis isim ma'rifah. Jadi sebetulnya itu sudah ma'rifah. Lakinnahu ghalaba ala wahidin minhum. Akan tetapi lafadz Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma itu penggunaannya itu didominasi ke salah satu saja dari anak laki-laki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, walaupun anak laki-laki dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu banyak, namun ketika disebutkan Ibnu Abbasin, itu penggunaannya didominasi oleh hanya satu orang saja dari anak-anak beliau. Ya, siapa itu? Wa huwa Abdullah bin Abbasin. Yaitu lafadz tersebut itu didominasi penggunaannya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Duna ghairihi min abna'il Abbasi. Ya, jadi didominasi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya bukan kepada selainnya dari anak-anak laki-laki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hatta innahu idza utliqa Ibnu Abbasin, ya sampai-sampai jika disebutkan nama atau lafadz Ibnu Abbasin, la yufhamu minhu ghairu Abdillahi. Ya, tidak akan dipahami dari lafadz tersebut melainkan Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ketika orang mendengar misalnya hadis an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, maka tidak dipahami bahwa atau yang dimaksud oleh lafadz tersebut bahwa hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa shara ta'rifuhu bil alamiyyati al-ghalibati. Ya, wa shara ta'rifuhu bil alamiyyati al-ghalibati. Maka jadilah lafadz Ibnu Abbas ini itu menjadi ma'rifah karena al-alamiyah al-ghalibah. Ya, jadi sebabnya alamiyah, namun karena umumnya penggunaan lafadz tersebut kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa zalat ta'rifus sabiqu biwasitatil idhafati. Maka hilanglah pemakrifatan yang sebelumnya melalui perantaraan idhafah. Karena sebetulnya lafadz Ibnu Abbasin itu sudah ma'rifah karena idhafah, yaitu dimudhafkan kepada lafadz Abbasin, di mana Abbasun itu sudah alam. Namun zalat ta'rifus sabiqu, pemakrifahan yang sebelumnya yaitu dengan idhafah itu hilang. Ya. Sehingga
yang membuat Ibnu Abbasin itu menjadi ma'rifah itu adalah al-alamiyah al-ghalibah. Sebabnya dia menjadi alam karena umumnya penggunaan lafadz tersebut ya, kepada individu tertentu. Wa mithluhu, dan yang serupa dengan lafadz tersebut itu adalah Ibnu Umar fi Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, contohnya adalah lafadz Ibnu Umar. Ya, ketika misalnya ada hadis ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, maka orang yang mendengar itu sudah mengetahui bahwa yang dimaksud itu adalah ya, yang dimaksud oleh hadis tersebut atau yang meriwayatkan hadis tersebut itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bukan anak laki-laki Umar yang lain. Ya, kemudian contohnya wa banu Mas'udin fi Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Demikian juga misalnya ada hadis ya ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu ya. Maka orang yang mendengar hadis tersebut itu mengetahui bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bukan anak laki-laki Mas'ud yang lain. Kemudian wa banu Malikin fi Muhammad bin Abdillah bin Malikin sahibil alfiyati rahimahullahu. Demikian juga Ibnu Malik. Ya, misalnya seseorang itu mendengar ya kata Ibnu Malik, maka yang ada dalam pikiran yang mendengar tersebut, misalnya qala Ibnu Malikin, itu yang ada dalam benak ya orang yang mendengar maksudnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik, ya penulis dari Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah yang masyhur yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya. Duna ghairihi min abna'i Malikin. Ya, jadi kata Ibnu Malik tersebut itu dikhususkan kepada Muhammad bin Abdullah bin Malik, ya, bukan kepada selainnya dari anak-anak atau dari cucu-cucu dari Malik. Nah, ini adalah contoh dari alam, ya, nama yang menjadi atau lafadz yang menjadi alam karena ghalabah. Karena umumnya penggunaan lafadz tersebut kepada suatu individu karena saking terkenalnya. Kemudian contoh yang kedua atau jenis yang kedua, wa mithalul muhalla bi'al, ya contoh alam bil ghalabah, namun yang kemasukan al. Ya, yang dihiasi atau yang kemasukan al, yaitu al-madinatu. Yaitu lafadz al-madinatu. Fahiya fil asli ismun likulli madinatin fil mudni. Ya, kita mengetahui bahwa al-madinatu asalnya adalah madinatun yang kemasukan al. Dan kita mengetahui bahwa madinatun artinya kota. Maka misalnya kemasukan al menjadi al-madinatu itu fahiya fil asli, ya secara asalnya itu dapat digunakan isim tersebut untuk setiap kota yang ada di seluruh kota di dunia ini. Wa huwa mu'arrafun bi alil ahdiyati. Dan lafadz al-madinatu itu sebetulnya sudah ma'rifah. Ya, ma'rifahnya kenapa? Karena ya dia mu'arrafun bi alil ahdiyati. Dia ma'rifah karena kemasukan al-ahdiyah. Lakinnahu ghalaba isti'maluhu fil madinatin nabawiyyati duna ghairiha. Akan tetapi penggunaan lafadz Madinah tersebut itu didominasi penggunaannya kepada al-Madinatun Nabawiyyatu, yaitu Madinah yang sudah masyhur, yang menjadi tempat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terdapat Masjid Nabawi yang sangat masyhur juga, duna ghairiha,
bukan kepada selain kota tersebut. Ya, ketika seorang mendengar kata Al-Madinah, itu yang ada dalam benak ya Al-Madinatun Nabawiyah, yaitu Madinah yang menjadi ya, tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu idza utliqal lafdhu la yufhamu minhu ghairu dzalika. Ya, sampai jika disebutkan lafadz tersebut, yaitu lafadz Al-Madinah, maka tidak akan dipahami dari lafadz tersebut, melainkan Al-Madinatul Munawwarah atau Al-Madinatun Nabawiyah. Wa sara ta'rifuhu bil alamiyatil ghalibati. Maka Al-Madinatu di sini itu ma'rifahnya itu karena al-alamiyah al-ghalibah. Ya, dia menjadi alam karena umumnya penggunaan lafadz tersebut ya, untuk menamai Al-Madinatun Nabawiyah tadi, karena saking terkenalnya. Wazala anhu ta'rifus sabiqu biwasitati alil ahdiyati. Maka hilanglah ya pemakrifatan yang sebelumnya karena kemasukan al-ahdiyah. Karena ya tadinya Madinatun, dia nakirah. Kemudian kemasukan al-ahdiyah menjadi al-Madinatu, itu asalnya sudah ma'rifah karena kemasukan al-ahdiyah. Namun ma'rifah tersebut, pemakrifah tersebut menjadi hilang. Ya karena yang menjadi pemakrifah bukan lagi tetapi dia bil alamiyatil ghalibati. Ya, dia menjadi alam karena ya umumnya penggunaan lafadz tersebut karena saking terkenalnya. Wasarat zaidatan lazimatan. Ya, maka al yang ada pada Al-Madinah tadi itu menjadi al-zaidah, ya, namun terus ada dalam lafadz tersebut. Wa tusamma alillati lil ghalabati. Ya, dan al tersebut itu tidak lagi dinamakan dengan al-ahdiyah, akan tetapi al yang digunakan untuk ghalabah atau alillati lil ghalabati. Wa mithluhu, ya, dan contoh dari al yang ghalabah seperti ini, asy-Syafi'iyyu. Ya, asy-Syafi'iyyu. Ya, kita mengetahui bahwa orang yang berhak mendapatkan nisbah asy-Syafi'iyyu itu ada banyak, yaitu dari anak keturunan Syafi'. Ya, begitu banyak. Akan tetapi ketika kemasukan al menjadi asy-Syafi'iyyu, maka orang yang mendengar sudah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Idris, ulama yang sangat kita kenal. Ya, yaitu ketika mendengarkan asy-Syafi'i, pasti yang di dalam pikiran kita ya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Yang beliau yang menjadi acuan dalam mazhab Syafi'i. Ya, padahal anak keturunan Syafi' itu banyak. Akan tetapi ketika disebutkan asy-Syafi'iyyu, orang akan berpikir yang dimaksud adalah Muhammad bin Idris. Ya, demikian juga al-Aqabatu tadi. Ya, al-Aqabatu itu asalnya sebetulnya ya jalanan di pegunungan yang sulit untuk dilalui. Ya, akan tetapi ya ketika kemasukan al yang untuk ghalabah ini, ya orang akan mengetahui bahwa itu adalah tempat di Mina yang masyhur. Demikian juga al-A'sya. Ya, al-A'sya ketika kemasukan al seperti ini, ya orang akan mengetahui bahwa yang dimaksud adalah ya seorang penyair yang terkenal. Ya, A'sya Qais. Atau di sini an-Nabighatu. Ya, an-Nabighatu ketika orang mendengar Nabighah kemudian dimasukkan dengan al, maka mengetahui bahwa yang dimaksud juga adalah seorang penyair yang terkenal. Maka ini adalah contoh-contoh dari al yang untuk ghalabah. Wa ahkamul alami bil ghalabati hiya ahkamul alami syakhsiyyi. Dan hukum-hukum yang berlaku untuk alamun bil ghalabah
Itu adalah hukum-hukum yang berlaku juga untuk al-alamu asy-syakhsiyyu. Jadi, hukum-hukum yang berlaku untuk al-alamu syakhsiyyu itu juga berlaku untuk al-alamu bil ghalabah. Kama taqaddama fi babihi, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya pada bab al-alam. Thumma in kana muhallan bi'al, ya. Kemudian jika alamun bil ghalabah tadi itu adalah ghalabah karena kemasukan al, fa innaha la tuhdhafu illa fin nida'i awil idhafati. Maka al tersebut itu tidak dihapus. Ya, tidak boleh dihapus, melainkan dalam kondisi nida, ya. Dalam kondisi seruan artinya dia menjadi munada, awil idhafati, atau dia menjadi idhafah, ya, atau menjadi mudhaf. Ya, maka dalam dua keadaan ini, al di situ wajib dihapus. Contohnya apa? Nahwu, hadhihi madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan ya kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan kata madinatu di sini. Asalnya tadi apa? Al-madinatu. Ya, ada kemasukan alillati lil ghalabah. Akan tetapi karena di sini menjadi mudhaf yang diidhofahkan kepada lafaz Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka al tersebut wajib dihapus. Kemudian wa nahwu, dan contoh yang menjadi nida di sini, ya nabighatu asmi'na min sya'rika. Ya nabighatu asmi'na min syi'rika. Wahai nabighah, ya perdengarkan kepada kami syairmu. Maka di sini kita lihat tadinya asalnya an-nabighatu, ada al di situ. Akan tetapi karena dia itu menjadi munada, menjadi orang yang diseru, ada nida di situ, maka al yang ada pada an-nabighatu itu hilang. Yang menjadi ya nabighatu. Kemudian waqad sumi'a min kalamil arabi hadzfu al fi ghairihima. Ya, dan sungguh ya terdengar dari ucapan orang Arab ya, penghapusan al di selain dua kondisi tadi, yaitu kondisi nida dan kondisi idhofah. Orang Arab di selain dua kondisi tersebut itu ya terkadang menghapus al yang ada pada alamun bil ghalabah tadi. Faqalu, ya maka orang Arab itu mengatakan, contohnya itu adalah hadza ayyuqun tali'an. Ya, ini adalah ayyuqun ya yang tinggi ya, atau yang jauh. Wal aslu al-ayyuqu, dan ayyuqun di sini kita lihat dia tanpa al, padahal asalnya al-ayyuqu, ada alnya. Ya, wa huwa ismu najmin, dan itu adalah ya salah satu nama dari salah satu bintang. Karena ya ayyuqun ini kalau hanya lafadz itu saja sebetulnya nama salah satu hewan. Ya, salah satu jenis burung. Akan tetapi ketika kemasukan al menjadi al-ayyuqu itu digunakan untuk menyebut ya salah satu dari bintang yang ada di langit. Ya. Maka seharusnya al-ayyuqu. Tetapi ternyata orang Arab itu yang menghilangkan ya terkadang al tersebut menjadi hadza ayyuqun tali'an. Kemudian waqalu, ya, dan orang Arab juga mengatakan hadza yaumutsnaini mubarakan. Ya, ini adalah hari Senin yang penuh keberkahan. Ya. Wal aslu, padahal asal dari itsnain yang ada di situ adalah alitsnaini. Ya, asalnya adalah alitsnaini, ada al di situ.
yang lafadz al-itsnaini itu ada ulama yang mengatakan hamzah di situ hamzah wasl atau hamzah qata yang menjadi al-itsnaini, bukan al-itsnaini. Akan tetapi di sini karena ditulis dengan hamzah wasl ya, dan ada ulama yang menyebutkannya memang demikian, ya maka kita ikut saja wal aslu al-itsnaini. Ya, asalnya adalah al-itsnaini menggunakan al. Alamun alal yaumil usbu'i. Ya, kita mengetahui bahwa al-itsnaini itu adalah nama untuk salah satu hari yang ada dalam satu pekan. Maka asalnya al-itsnaini, namun ternyata orang Arab itu menyebut hadza yaumutsnaini mubarakan. Ya, tanpa al di situ. Ammal alamu bil ghalabati, ya adapun alam bil ghalabah, idza kana mudhafan fa inna idhafatahu tulazimuhu. Ya adapun alam yang menjadi ghalabah bukan karena kemasukan al, akan tetapi karena idhafah. Ya contohnya tadi Ibnu Abbasin tadi atau Ibnu Malikin, ya. Fa inna idhafatahu tulazimuhu. Maka di sini bentuk idhofahnya itu selalu berada dalam atau selalu bersama dengan alam tersebut. Wala tufariquhu, ya, dan tidak pernah terpisah. Ya, beda dengan al tadi, harus dihapus. La fi nida'in wala fi ghairihi. Ya, dan bentuk idhofah tersebut itu selalu ada, ya, dan tidak hilang, ya, tidak berpisah, baik dalam bentuk nida dan juga dalam bentuk-bentuk yang selainnya. Ya. Taqulu, ya contohnya engkau mengatakan, ya ibna Malikin qad ahsanta fi nazmil alfiyati. Ya. Wahai Ibnu Malik, ya ibna Malikin, wahai Ibnu Malik, ya sungguh engkau telah ya bagus atau baik dalam membuat nazm al-alfiyah. Maka di sini perhatikan lafadz ya ibna Malikin, yaitu tetap dalam bentuk idhofah. Asalnya Ibnu Malikin, ya menjadi munada, tetap ya ibna Malikin. Wa hadza ma'na qawlihi wa qad yasiru alaman bil ghalabah ila akhirih. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa qad yasiru alaman bil ghalabah, ya, sampai akhir. Ai, maksudnya, qad yasirul mudhafu awil mu'arrafu bi'al alaman bil ghalabati. Ya, terkadang isim yang menjadi mudhaf atau isim yang ma'rifah dengan al, itu terkadang menjadi alam karena sebab ghalabah tadi. Ya, karena sebab umumnya penggunaan lafadz tersebut, ya, untuk menamai individu tertentu karena saking terkenalnya. La bikaunihi alama syakhsin, ya, bukan karena keadaan lafadz tersebut yang menjadi alam syakhsi, ya nama untuk individu, wala alama jinsin, ya, dan bukan juga dengan sebab karena kata tersebut itu menjadi alam untuk jenis. Wa hadfu al-hadhihi wajibun fin nida'i awil idhafati. Ya, wa hadfu al-hadhihi wajibun fin nida'i awil idhafati. Dan dihapusnya al pada alam bil ghalabah itu hukumnya wajib dalam keadaan nida, ya, menjadi yang diseru, atau dalam keadaan idhafah. Ya. Wa qad warada hadfuha fi ghairi hatainil halataini. Ya, dan sungguh telah disebutkan juga atau digunakan juga oleh orang Arab, ya, penghapusan al tersebut di selain dua keadaan ini, yaitu selain keadaan nida dan idhafah. Contohnya apa tadi? Hadza ayyukun tali'an dan hadza yaumutsnaini mubarakan. Kemudian tatimmatun, ya menjadi lampiran atau tambahan,
Ya, artinya tadi sebetulnya pembahasannya sudah selesai untuk alam bil ghalabah. Namun di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menambah lampiran tambahan, ya tatimmatun. Baqiya min anwa'il ma'arifis sab'i naw'ani. Ya, dan di sini masih tersisa 2 macam, ya, dari 7 macam isim ma'rifah. Artinya baru 5 yang dibahas. Ya, baru 5 yang dibahas, artinya masih ada sisa 2 lagi. Taqaddama dzikruhuma ma'a aqsamil ma'arifi fi awwali babin nakirati wal ma'rifati. Yang keduanya, ya, itu sudah disebutkan pada penyebutan jenis-jenis isim ma'rifah pada awal bab nakirah dan ma'rifah. Wa wa'adna bi dzikri syai'in anhuma fi hadzal mawdhi'i. Ya. Wa wa'adna bi dzikri syai'in anhuma fi hadzal mawdhi'i. Dan kami telah berjanji, ya, untuk menyebutkan sesuatu atau memberikan penjelasan mengenai 2 macam isim ma'rifah tersebut, ya, pada tempat ini. Ya, jadi beliau telah berjanji tadi di bab awal bab. Nah, di sini pembahasannya. Wahuma, ya, 2 isim ma'rifah tersebut. Al-awwalu, yang pertama, al-mudhafu ila wahidin min aqsamil ma'rifati. Jenis yang pertama dari 2 tersebut itu adalah suatu isim yang menjadi mudhaf kepada salah satu dari isim-isim ma'rifah tersebut. Artinya, jika suatu isim nakirah itu suatu isim nakirah itu diidhofahkan atau menjadi mudhaf bagi salah satu dari isim-isim ma'rifah, maka mudhaf tersebut itu juga menjadi isim ma'rifah. Ya. Fa idza udhifatin nakiratu lid-dhamiri. Ya, maka jika suatu isim nakirah itu diidhofahkan kepada dhamir, awil alami, atau alam, awismil isyarati, ya, atau diidhofahkan kepada isim isyarah, awilismil mausuli, atau diidhofahkan kepada isim mausul, awil mu'arrafi bi'al, atau diidhofahkan kepada kata yang ma'rifah dengan al. Iktasabatit ta'rifa wa sharat ma'rifatan. Ya, iktasabatit ta'rifa wa sharat ma'rifatan. Maka isim nakirah tersebut itu mendapatkan derajat ma'rifah, ya, atau mendapatkan ta'rif. Maka jadilah isim nakirah tersebut menjadi ma'rifah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Nah, di sini disebutkan wa syartu dzalika alla yakunal mudhafu mutawaghilan fil ibhami. Ya, wa syartu dzalika alla yakunal mudhafu mutawaghilan fil ibhami. Syaratnya, ya, syarat bahwa tadi jika suatu kata nakirah, suatu isim nakirah itu diidhofahkan kepada isim ma'rifah, itu kemudian menjadi ma'rifah juga, itu ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Bahwa syaratnya mudhaf tersebut atau isim nakirah tersebut itu tidak kemudian masuk atau tidak kemudian masuk terlalu dalam sehingga menjadi mubaham, ya, atau tidak masuk kepada sesuatu yang samar. Ya, artinya namanya ma'rifah itu kan maksudnya untuk membuat menjadi jelas. Ya, jika kemudian ternyata penggunaannya itu membuatnya menjadi mubaham, masih samar, maka tidak tercapai maksud ma'rifah tadi. Ya, contohnya apa? Mithlu, contohnya penggunaan lafadz ghairu dan mithlu. Ya, mithlu, ghairin, mithlin. Ya, contohnya adalah penggunaan kata ghairun dan mithlun.
Ketika apa? Idza urida bihima mutlaqul mughayarati wal mumatsalati. Ya, idza urida bihima mutlaqul mughayarati wal mumatsalati. Jika penggunaan kata ghairu dan mithlu tersebut, itu yang dimaksudkan hanya semata-mata menunjukkan sesuatu yang ya selain atau sesuatu yang berbeda, ya sesuatu yang berlawanan, itu untuk ghairu, atau semata-mata untuk mumatsalah, ya semata-mata hanya untuk menunjukkan sesuatu yang serupa. Ya. Fa innahuma la yaqbalani ta'rifa. Maka ketika penggunaan lafadz ghairu dan mithlu tersebut hanya semata-mata digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan atau untuk menunjukkan sesuatu yang serupa, maka dua lafadz tersebut, ghairu dan mithlu tersebut, itu tidak memperoleh derajat ta'rif. Artinya tidak menjadi ma'rifah. Ya. Contohnya apa? Di sini nahwu marartu bi rajulin ghairika. Ya, marartu bi rajulin ghairika. Aku melewati seorang laki-laki selain engkau. Ya, aku melewati seorang laki-laki selain engkau. Maka perhatikan di sini bi rajulin ghairika. Ya, kata ghairika itu ghairu di sini atau ghairi itu diidhofahkan kepada dhamir kaf. Kalau kita mengikuti mutlaknya aturan di atas, maka seharusnya dia menjadi ma'rifah. Karena apa? Ya diidhofahkan kepada dhamir kaf. Akan tetapi ternyata di sini tidak. Ya, mengapa? Karena ghairuka atau ghairika di sini selain engkau itu masih mubham. Ya. Laki-laki selain engkau itu banyak. Ya, banyak sekali. Jadi masih belum mengerucut pada sesuatu, tidak ada ta'in di situ, tidak ada membuat sesuatu menjadi tertentu. Au mithlika, ya contohnya marartu bi rajulin mithlika. Ya, aku melewati seorang laki-laki ya yang serupa dengan engkau. Ini pun masih mubham. Ya, ini pun masih samar. Karena ya laki-laki yang serupa dengan engkau pun ya, mungkin banyak. Ya, karena itu di sini walaupun diidhofahkan kepada dhamir kaf, ya, ka di sini itu dia tidak mendapatkan derajat ta'rif. Ya. Kemudian fa in urida bihima mumatsalatun au mughayaratun khassatun hukima bi ta'rifihima. Ya. Akan tetapi jika penggunaan ghairu dan mithlu tersebut itu yang diinginkan dari penggunaan tersebut itu keserupaan ya atau perbedaan yang khusus. Ya, kalau tadi kan masih samar. Nah, ini kalau lafaz tersebut digunakan untuk penyerupaan atau perbedaan yang khusus, hukima bi ta'rifihima. Ya, maka lafaz ghairu dan mithlu tersebut itu dihukumi dengan ma'rifah. Ya, contohnya apa? Nahwu al-ilmu ghairul jahli. Ya, ilmu itu bukanlah kebodohan. Maka di sini perhatikan kata ghairu, ya ghairu itu diidhofahkan kepada al-jahli. Ya, diidhofahkan kepada suatu kata yang mengandung al, berarti ma'rifah. Nah, di sini penggunaan ghairu tersebut itu ingin menunjukkan mughayarah yang khassah. Ya, menunjukkan lawan, ya sesuatu lawan yang khusus, bahwa ilmu itu bukanlah kebodohan. Maka di sini kata ghairu dihukumi sebagai isim ma'rifah juga. Atau pada contoh yang mithlu, Hisyamun mithlu antarota fis syaja'ati. Ya, Hisyamun mithlu antarota fis syaja'ati. Hisyam itu serupa dengan antaroh dalam keberanian. Maka lafadz mithlu di sini ya itu diidhofahkan kepada antaroh, nama orang. Ya, alam ya, berarti antaroh ini isim ma'rifah.
Dan di sini dimaksudkan keserupaan yang khusus. Ya, Hisyamun mithlu Antarota, khususnya apa? Fisyaja'ati, dalam keberanian. Atau orang yang diserupakan itu adalah orang yang khusus. Maka di sini lafadz mithlu itu dapat dihukumi sebagai isim ma'rifah. Kita kembali ke atas. Warutbatul mudhafi fit ta'rifi karutbatil mudhafi ilaihi. Dan tingkatan mudhaf, ya tingkatan tadi isim nakirah tadi yang diidhofakan kepada mudhaf ilaih, itu derajat kema'rifahannya itu mengikuti derajat kema'rifahan dari mudhaf ilaih. Ya, kita telah membahas pada awal pembahasan isim ma'rifah bahwa isim ma'rifah itu memiliki tingkat atau derajat kema'rifahan. Maka di sini kalau suatu isim nakirah itu diidhofahkan kepada isim ma'rifah, maka derajatnya itu mengikuti derajat mudhaf ilaihinya. Ya, namun illal mudhafa ilad dhamiri, melainkan jika isim nakirah tersebut itu diidhofahkan kepada dhamir. Falaisa fi rutbatil mudmari. Maka mudhaf tersebut itu tidak mengikuti tingkatan dhamir, ya. Maka isim nakirah tadi itu tidak kemudian menempati tingkatan atau derajat ma'rifah dari dhamir. Wa innama huwa fi rutbatil alami. Ya, kan, tetapi isim tersebut, isim nakirah tersebut yang diidhofahkan kepada dhamir itu menempati derajat ma'rifah dari alam. Wa qad dzakartu dzalika hunaka. Ya, dan sungguh saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, telah menyebutkan hal tersebut di sana, yaitu di awal pembahasan isim ma'rifah. Wa min amtsilatil mu'arrafi bil idhofati, ya, dan contoh, ya, atau dan di antara contoh dari isim nakirah yang menjadi ma'rifah karena idhofah, yaitu siratu Umar radhiyallahu anhu hamidatun. Ya, kisah hidup dari Umar radhiyallahu anhu itu terpuji. Maka perhatikan kata siratun. Ya, siratun asalnya, sirah. Ya, biografi itu asalnya nakirah. Akan tetapi karena diidhofahkan kepada Umar menjadi siratu Umar, ya, dia menjadi ma'rifah. Ya, diidhofahkan kepada alam, maka dia menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada alam. Kemudian amalu hadzas shani'i mutqinun. Ya, hasil dari pekerja ini itu sempurna. Maka perhatikan lafadz amalun, ya, asalnya ada amalun. Ya, itu isim nakirah. Akan tetapi kemudian diidhofahkan kepada isim isyarah hadza. Ya, amalu hadza. Maka lafadz amalu ini itu juga menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim isyarah hadza. Kemudian la tusghi ila wa'di man la yafi. Ya, la tusghi ila wa'di man la yafi. Jangan engkau mendengarkan kepada janji orang yang tidak menepati janji. Maka perhatikan kata wa'di. Ya, asalnya wa'din. Ya, dia isim nakirah. Namun kemudian dia diidhofahkan kepada isim mausul man. Ya, ila wa'di man. Ya. Karena wa'di ini diidhofahkan kepada isim mausul man, maka wa'di yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah. Kemudian aqibatus sabri mahmudatun. Ya, balasan dari kesabaran itu sesuatu yang terpuji. Maka perhatikan lafadz aqibatu itu asalnya isim nakirah, kemudian diidhofahkan kepada as-sabri. Ya, diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah dengan al. Maka
di sini aqibatu juga menjadi ma'rifah. Kemudian shadiquka man nasahaka. Ya, sahabatmu itu adalah orang yang menasihatimu. Maka perhatikan shadiqun, ya, asalnya isim nakirah. Akan tetapi dia diidhofahkan kepada dhamir kaf menjadi shadiquka. Maka di sini karena diidhofahkan kepada dhamir isim ma'rifah, maka lafadz shadiqu itu juga menjadi ma'rifah. Ats-tsani, kemudian jenis yang kedua dari isim ma'rifah atau jenis terakhir, an-nakiratul maqsudatu. Ya, an-nakiratul maqsudatu. Yaitu nakirah yang isim nakirah namun yang dimaksudkan. Biasanya ini nanti akan ada dalam pembahasan munada. Ya, atau nida. Nahwu contohnya, ya talibu ajib. Ya, wahai pelajar, jawablah. Ya, kita lihat talibun di sini nakirah. Ya, talibun itu nakirah. Akan tetapi di sini nakirahnya adalah nakirah yang dimaksudkan. Mengapa? Idza kunta turidu taliban muayyanan. Ya, jika engkau memaksudkan untuk seorang pelajar tertentu. Ya, idza kunta turidu taliban muayyanan. Ya, jika engkau memaksudkan itu seorang pelajar tertentu. Ya, misalnya ada banyak pelajar di kelas. Ya, engkau menunjuk satu pelajar tertentu yang barangkali mungkin kita lupa akan namanya. Maka kita dapat mengatakan ya talibu ajib. Ya, wahai pelajar, tapi sudah tertentu, ya. Jawablah. Fa kalimatu talibu la tadullu fi asliha qabla an-nida'i ala talibin muayyanin. Maka perhatikan lafadz talibu di sini itu pada asalnya, ya, pada asalnya sebelum dimasukkan pada nida di sini itu tidak menunjukkan kepada seorang pelajar tertentu. Ya, lafadznya kan talibun. Ya, lafadznya itu adalah lafadz nakirah. Lakinnaha ba'dan nida'i sharat ma'rifatan. Akan tetapi setelah masuk dalam uslub nida menjadi ya talibu ajib, maka talibu ini menjadi ma'rifah. Mengapa? Bisa babil qasdi wat tahdidil ladzi yufidut ta'yina. Ya, bisa babil qasdi wat tahdidil ladzi yufidut ta'yina. Karena sebab adanya maksud, ya, dan juga pembatasan yang itu membawa faedah ta'yin, ya, membawa faedah lafadz tersebut menjadi lafadz tertentu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.